Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Task Manager untuk memenuhi syarat UTS dari mata kuliah Sistem Operasi. Nah, sebelum memulai ke materinya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayriani, NIM saya 1913511009. Saya dari kelas Teknik Informatika Malambe 2019. Mata kuliah Sistem Operasi dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Meriska Devriani MKom. Nah, saya bersekolah di Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Nah, sebelum itu, kalian pasti kepo kan saya yang mana? Nah, ini dia foto saya. Dan juga kalian bisa follow IG saya @ayriani dan juga bisa add FB saya AIR. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu apa itu Task Manager? Windows Task Manager adalah sebuah aplikasi bawaan dari operating system OS Windows yang bisa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Nah, untuk menampilkan Task Manager, Anda bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift, ESC, atau bisa juga klik kanan pada taskbar lalu pilih Task Manager. Lalu akan menampilkan tampilan bawah Task Manager, yaitu satu proses, yaitu beberapa banyak proses yang sedang terjadi. Yang kedua, yaitu CPU usage, menampilkan prosesor yang digunakan. Yang ketiga, physical memory, yang menampilkan persentase penggunaan RAM. Nah, selanjutnya ada menu Task Manager. Yang ke-1 ada application. Yang kedua ada proses, yang ketiga service, keempat performance, yang kelima networking, yang keenam yaitu user. Nah, sekarang beserta pengertiannya. 1. Application. Application, pada menu application akan terlihat aplikasi atau software apa saja yang sedang berjalan atau sedang kamu buka. Akan tampil juga status aplikasi, yaitu seperti running atau not responding. Nah, seperti ini salah satu contoh gambarnya. Yang kedua yaitu proses. Pada menu proses akan menampilkan semua proses-proses yang aktif saat ini, baik aplikasi maupun proses-proses yang terjadi di latar belakang. Akan ditampilkan juga dari mana sistem tersebut berasal, kemudian status CPU, memori RAM yang digunakan, dan deskripsi proses yang dijalankan. Pada keadaan default, proses akan ditampilkan berdasarkan besarnya memori RAM yang digunakan, yang memiliki memori penggunaan yang paling besar akan ditampilkan paling atas. Semakin ke bawah, semakin kecil penggunaan RAM-nya. Nah, ini salah satu contoh dari proses. Yang ketiga, service. Service secara tampilan hampir sama dengan menu proses. Namun, jika menu proses hanya menampilkan proses yang aktif, berbeda dengan menu service yang menampilkan semua proses yang sedang berjalan maupun sudah berhenti.
Nah, ini salah satu gambar servis ya. Yang keempat ada performance. Performance pada menu ini menampilkan status penggunaan RAM dan CPU dengan tampilan grafik secara detail yang lebih jelas pada bagian bawah grafik. Nah, ini salah satu contoh gambarnya ya. Yang kelima ada networking. Networking pada menu ini menampilkan status koneksi pada PC mulai dari wireless network connection, 2 local area connection, dan wireless network connection. Nah, ini salah satu contoh gambarnya. Yang keenam, ada user. User menampilkan pengguna yang logon pada komputer. Kamu bisa melakukan logout pada menu ini. Nah, ini contoh gambar dari user. Ada juga fungsi dari Windows Task Manager. 1. Fungsi utama dari Windows Task Manager adalah untuk melakukan monitoring terhadap semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer. Selain itu, juga membantu bagaimana kinerja seperti RAM, prosesor, dan networking. 2. Untuk menghentikan program yang not responding, aplikasi yang tidak merespon, menghentikan dari Task Manager adalah opsi kedua. Bisa dilakukan dengan klik End Process atau End Task. Yang ketiga, yaitu mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan. Bisa dilakukan masuk tab proses, klik kanan pada program yang dipilih, set priority, high, pilih sesuai kebutuhan, lalu tekan OK atau F5. Yang keempat, yaitu menggunakan beberapa banyak aplikasi menggunakan kinerja RAM dan CPU. Nah, sekian dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, saya akan sedikit memberikan saran untuk kalian semua. Nah, sekarang kan lagi musim pandemi COVID ya. Saya menghimbau kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat pesan ibu, selalu pakai masker. Dan jangan lupa juga jaga kesehatannya ya. Untuk mengakhirinya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.